Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagus ya. Kita awali berdoa dulu. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, selalu dalam keadaan baik ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan pelajaran PPKN keempat ini kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat bukan? Nilai-nilai Pancasila itu apa saja? Bagaimana ya? Ya bagus kalau masih ingat bahwa nilai-nilai Pancasila yang berupa nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelima sila itu memiliki hubungan yang saling menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang sesudahnya dan sebelumnya. Sehingga kalau kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila tidak bisa terpisah dari sila lainnya. Demikian juga urut-urutan atau tata urutan nilai-nilai Pancasila sudah tersusun secara sistematis dalam bentuk hierarkis piramida ya. Sehingga kalau diubah maka akan merubah makna dari Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya juga kamu paham, setelah kamu pelajari, setelah kamu memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Ya, anak-anak, jadi konsekuensinya pengaruhnya adalah akan membawa perubahan pada nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita tahu nilai-nilai dasar yang 5 sila itu tidak berubah atau tetap, tapi karena dinamika nilai-nilai itu bisa menyesuaikan perkembangan zaman, atau dengan kata lain Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka nilai-nilai dasar Pancasila itu harus dijabarkan, diwujudkan dalam berbagai bidang. Inilah yang akan kita pelajari sebagai salah satu upaya untuk memahami perwujudan Pancasila, nilai-nilainya dalam berbagai bidang setelah kalian membaca buku juga menyimak video pembelajaran ini ya. Kita mulai bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang itu nanti kita bagi menjadi 4 bidang ya. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Ya, yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dan yang keempat, seperti yang sudah sampaikan kemarin, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum? Ini 2 bidang ya. Perwujudan itu berarti perwujudan dari nilai dasar ya. Nilai dasarnya kan tetap. Di bidang politik dan hukum, kalau di Pancasila itu nilai dasarnya adalah kerakyatan ya, nilai dasarnya kerakyatan. Dimensi berlakunya yang
instrumentalnya yaitu dimensi normatif, nilai praksisnya dimensi realitas. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila bidang politik dan hukum yang tidak lain adalah nilai dasar kerakyatan dalam dimensi normatif maupun realitas. Ya, dalam peraturan maupun dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu yang nilai dasarnya kan tetap. Ya. Jadi nomor 1 tadi bidang politik dan hukum, nilai dasarnya adalah kerakyatan, sila keempat, dimensinya nanti diwujudkan dalam dimensi yang normatif dan dimensi realitas. Jadi anak-anak perlu secara tertulis tadi menganalisa adalah nilai instrumentalnya dan nilai praksisnya. Dalam pelaksanaannya, prakteknya pada dimensi normatif dan dimensi realitas. Ya. Oke, perwujudan nilai dasar kerakyatan ke dalam nilai instrumental ya dalam dimensi normatif di bidang politik misalnya. Kita lihat peraturan perundangan tertinggi kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di bidang politik itu sangat banyak pasalnya ya. Misalnya nanti kalian siapkan untuk dipahami pasal-pasal 1 ayat 2 ya. Mengenai kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sampai dengan pasal 25. Tepatnya adalah pasal-pasal yang berisi lembaga-lembaga negara. Dimulai dari MPR ya, pasal-pasal yang mengatur MPR dimulai pasal 1 ayat 2 sampai pasal 3. Dan nanti ada pasal lainnya ya, 1 2 3. Kemudian pasal 4 sampai pasal 17 itu mengenai presiden, kekuasaan presiden. Pasal 18 kekuasaan pemerintahan daerah. 19, 20, 21 mengenai DPR. Pasal 22 mengenai DPD, pemilihan umum KPU ya. 23 BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 24 itu ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Itu ada dalam pasal 1 sampai 25. Ya, 24 lah. 25 itu tentang NKRI nanti masuk ke persatuan ya, nilai persatuan. Selain pasal 1 sampai 1 ayat 2 sampai 24C ya. Juga bidang politik nilai instrumentalnya pada dimensi normatifnya ya adalah pasal 27 ayat 1. Itu politik dan hukum itu. Tiap warga negara berhak dan wajib taat pada pemerintah dan hukum ya. Jadi hak warga negara untuk punya hak dan sekaligus kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Terus di bidang politik ada lagi yang sangat jelas pasal 28 ya. Nah, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan nanti dimensinya instrumen banyak lagi undang-undang yang mengatur politik dan undang-undang yang mengatur di bidang hukum. Kemudian juga di bidang politik hukum itu mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM. Itu jelas ada dalam pasal instrumentalnya ya, pasal 28A sampai 28C. Ada 10 pasal itu mengatur tentang hak asasi manusia. Dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang wewenang dari MPR, lembaga negara MPR punya wewenang mengubah Undang-Undang Dasar. Itu nilai instrumental, dimensi normatif di bidang politik dan hukum. Ya. Selain itu ada
dimensi normatif atau nilai instrumental lain selain Undang-Undang Dasar, yaitu ketetapan MPR dan undang-undang. Terus di bawahnya lagi ada Perpu, ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, sampai perda provinsi, perda kabupaten kota, dan seterusnya. Itu semuanya nilai instrumental pada dimensi normatif. Anak-anak bisa lihat, kalau di buku tidak ada, bisa browsing ya di internet beberapa contoh undang-undang di bidang politik. Ya, undang-undang di bidang politik misalnya undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota. Silakan dicari ya. Itu dimensi instrumen normatif, nilainya nilai instrumental, perwujudan dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila, nilai kerakyatan di bidang politik ya. Kemudian ada lagi undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ada undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang Komisi Yudisial, ada juga undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilihan umum. Ya, itu kalau parpol dan pemilihan umum, undang-undang unjuk rasa misalnya yang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, itu semuanya undang-undang, namanya undang-undang organik dari pasal 28. Apa itu undang-undang organik? Undang-undang organik itu undang-undang yang mengatur pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Tadi pasal 28 kan dikatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lah undang-undangnya apa? Undang-undang pemilihan umum, undang-undang partai politik, undang-undang organisasi masyarakat, undang-undang tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum dan sebagainya, undang-undang pers ya, media massa. Itu semua undang-undang itu namanya undang-undang organik dari pasal 28, undang-undang di bidang politik ya. Juga ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Nah, ini berarti undang-undang organik dari pasal 28A sampai C. Ya, 10 pasal itu semuanya diatur dalam undang-undang, lebih jelas lagi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada juga undang-undang organik lagi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya, dan seterusnya. Sangat banyak, ratusan undang-undang atau nilai instrumental dimensi normatif dari Pancasila, nilai dasar kerakyatan bidang politik ya. Pasalnya aja ada berapa tuh, ada 27 pasal ya, banyak sekali politik. Kemudian perwujudan nilai kerakyatan, nilai Pancasila sila keempat ya, dimensinya instrumental berupa peraturan perundangan di bidang hukum. Secara umum semua peraturan perundangan adalah dimensi normatif atau nilai instrumental semua sila ya, semua nilai dasar Pancasila di bidang hukum itu berarti dimensi Pancasila di bidang hukum. Semua peraturan perundangan adalah dimensi atau perwujudan Pancasila di bidang hukum ya. Misalnya di dalam konstitusi atau undang-undang dasar, peraturan tertinggi di negara kita ya, itu ada pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Ini normanya ya, dimensi normatif dan nilai instrumental dari perwujudan Pancasila di bidang hukum ya, atau sila keempat, dimensi kerakyatan. Selain itu pasal 27 ayat 1 ya, 27 ayat 1 seperti yang tadi sudah disebutkan bidang politik, memang politik dan hukum ya. Tiap-tiap warga negara dapat
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahnya itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini pasal 27 dimensi normatif, nilai instrumentalnya bahwa setiap warga negara itu punya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tapi punya kewajiban menjunjung hukum pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Menjunjung tinggi hukum, taat pada segala peraturan yang berlaku. Menjunjung tinggi pemerintahan, taat pada pemerintah yang berlaku. Ya, itu dimensi instrumental, dimensi normatif atau nilai instrumental dari Pancasila dalam bidang hukum atau nilai dasar Pancasilanya, yaitu kerakyatan. Selain pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai macam peraturan undang-undang, juga ada di peraturan TAP MPR, di Perda provinsi, di peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya. Intinya bahwa nanti kalau kalian menelaah perwujudan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum adalah ya menganalisisnya, menelaahnya adalah dimensi normatifnya harus ada, kemudian dimensi realitasnya, atau dengan kata lain ada peraturan-peraturan perundangannya itu normatifnya atau nilai instrumentalnya, dan ada contoh perilakunya yang berupa nilai praksis, ya dimensinya tingkah laku perilaku kehidupan sehari-hari. Namun ini juga perlu saya ingatkan, kalau kemarin hanya menyebut dasar negara, ya ini maksudnya kita ada dua kedudukan, bahwa dimensi ini terutama memang dasar negara, tapi kita perwujudannya baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Jadi perwujudan nilai kerakyatan, ya nilai dasar kerakyatan dalam bidang politik dan hukum, ya adalah yang pertama misalnya terbentuknya atau sempurnanya, ya terbentuknya lengkap lembaga-lembaga negara, ya mulai tahun 99 lembaga negara berubah, tadinya sebelum 99 itu ada 6 lembaga negara, sekarang ada 10. Jadi namun demikian memang nilai dasarnya kerakyatan tetap, yang berubah tadi adalah nilai instrumentalnya, peraturannya boleh berubah menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman dan kebutuhan zaman. Ya, ketika reformasi butuh lembaga-lembaga negara yang lebih demokratis, lebih menjamin kepastian hukum. Namun semuanya harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sistem pemerintahan presidensil berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sepanjang perubahan lembaga negara sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dibenarkan, dibolehkan. Inilah yang hakikatnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar sila keempat tetap, yang berubah adalah peraturannya dan praktek pengamalannya dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Jadi HAM memang sifatnya internasional, tetapi HAM di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa kebebasan yang dianut bangsa Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang selalu harus memperhatikan norma-norma peraturan perundangan yang berlaku, memperhatikan hak orang lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa negara, kepada masyarakat. Ya, jadi kebebasan yang bertanggung jawab, HAM itu harus sesuaikan dengan kebebasan yang bertanggung jawab.
Jadi nanti perwujudannya di dalam nilai praksis, dalam dimensi realita kita sebagai warga negara, setiap orang ya wajib menghargai hak asasi orang lain, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, dan seterusnya. Itu nilai praksisnya, dimensi realitasnya. Dimensi peraturannya adalah undang-undang HAM ya. Yang ketiga, bahwa demokrasi di negara kita yang kita kembangkan adalah tetap demokrasi Pancasila, karena nilai dasarnya kan Pancasila, Tuhanan, kemanusiaan sampai keadilan. Jadi bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi sosialis komunis ya. Memang suatu sistem demokrasi yang tumbuh dan berkembang dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa itu. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Ini khas Indonesia. Ya, selama peraturannya nilai dasarnya tetap, peraturan perundangannya boleh berubah asal hakikat atau nilai ciri khasnya demokrasi Pancasila tidak dihilangkan. Ya. Jadi misalnya demokrasi, kalau dulu pemilihan umum hanya memilih anggota legislatif saja, setelah terbentuk MPR, DPR terbentuk MPR, MPR memilih presiden, ya itu dimensi normatifnya seperti itu. Kalau sekarang pemilihan umum menjadi ada dua macam, pemilihan umum legislatif, yaitu memilih anggota-anggota DPR, DPD, DPRD di provinsi dan DPRD kota kabupaten. Juga ada pemilu presiden, pemilu eksekutif, ada pilpres, ada pilgub, ada pilwakot, ya, ada pil bupati. Nah, itu dimensi perkembangannya berubah lagi. Ya, mulai tahun 99 sudah ada seperti itu. Sebelumnya zaman Orde Baru, zaman awal kemerdekaan, nggak ada pemilihan presiden langsung, pemilihan gubernur tidak ada. Nah ini, tapi nilai dasar kerakyatan, sila keempat, demokrasi tetap, demokrasinya Pancasila tetap, aturannya yang berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Cuma anak-anak terkait dengan demokrasi, kita sebagai warga negara yang sudah punya dasar negara sendiri yang khas, demokrasinya Pancasila, maka perilaku kita yang terkait dengan kebebasan, persamaan juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi termasuk dalam kebebasan menyatakan pendapat, kita sudah punya undang-undangnya. Ya, kebebasan menyatakan pendapat di muka umum nomor 98 ya, nomor 9 tahun 98, merdeka menyatakan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, itu ada tata aturannya, ya sejelas. Kalau melanggar ada sanksi hukumnya. Demikian juga ada undang-undang ITE, ya, di transaksi elektronik itu kalau menyebarkan ujaran kebencian, membahayakan persatuan, merugikan orang lain, itu bisa dituntut secara hukum. Nah, jadi meskipun kita menganut negara demokrasi, tetapi kebebasan kita, kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasinya Pancasila. Masih ingat, demokrasi Pancasila itu intinya adalah kerakyatan, ya. Nama lain demokrasi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu nilai yang sangat bagus. Hikmat bijaksana itu suatu sikap yang dilandasi oleh akal sehat atau rasional dan hati nurani yang luhur atau moralitas. Artinya di dalam berdiskusi, bermusyawarah, baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa bernegara di MPR, DPR, mereka yang peserta rapat di dalam menyampaikan usulan, pendapat, pikiran harus dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan, ya, kebenaran dan kebaikan. Sehingga apapun keputusan yang dihasilkan, kita akan mengutamakan musyawarah mufakat. Sekalipun tidak tercapai mufakat,
dan diputuskan dengan suara terbanyak, tetap hasil putusan meskipun dengan suara terbanyak pasti akan memenuhi unsur kebenaran dan kebaikan karena dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi gampangnya jangan melihat siapa yang berbicara, dari mana, tetapi apa isi pendapatnya, benar atau tidak, baik atau tidak. Maka yang diputuskan adalah pendapat yang benar, pendapat yang baik, bukan pendapat golongan mayoritas, bukan pendapatnya orang yang berijazah tinggi ya, yang profesor doktor, tapi pendapat yang benar dan pendapat yang baik. Itu keunggulan demokrasi Pancasila dibanding demokrasi liberal. Kalau liberal ya anak-anak ya, liberal itu ciri khasnya pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak atau voting. Maka pemenang voting, pemenang pemungutan suara terbanyak, kalau dilihat isinya belum tentu benar, belum tentu baik. Karena yang diterima adalah yang pendapatnya paling banyak. Tapi kalau di negara kita, demokrasi Pancasila, yang diputuskan pasti pendapat yang benar dan yang baik. Tapi demokrasi liberal yang diputuskan belum tentu benar, belum tentu baik. Dan bedanya lagi bahwa di negara kita yang menganut demokrasi Pancasila sebenarnya tidak mengenal istilah dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Juga tidak pernah dikenal adanya golongan oposisi. Nah ini anak-anak konsepnya, kalau kalian dengar di tokoh-tokoh nasional yang menganggap kita golongan oposisi, itu sebenarnya kurang paham demokrasi Pancasila. Ya, oposisi itu hanya ada di negara yang demokrasinya liberal. Ya, di negara demokrasi Pancasila tidak dikenal adanya golongan oposisi, tidak ada diktator mayoritas, tidak ada tirani minoritas. Yang ada adalah kepentingan bersama berdasarkan kebenaran dan kebaikan. Ya, itu nilai-nilai Pancasila, sehingga di dalam pembangunan dalam bidang hukum ya juga diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Prinsipnya, semua isi hukum di Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, dalam dimensi normatif maupun dimensi realitas, baik yang berbentuk nilai instrumen peraturan perundangan maupun yang berbentuk nilai praksis ya, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua sekarang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Ya, sebelum kita menelaah bagaimana perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, kita tahu dulu, pahami bahwa nilai dasar Pancasilanya adalah nilai keadilan. Jadi ekonomi itu sila kelima, nilai dasarnya keadilan. Sekali lagi, nilai dasar sifatnya tetap, tidak berubah. Lalu dimensinya adalah dimensi idealis. Ya, idealis itu berupa cita-cita, gagasan. Jadi semua nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu dimensinya adalah idealis. Nilai dasar dimensinya idealisme. Ya. Oh, kalau apalagi sila kelima itu keadilan, dimensinya adalah idealisme karena sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dikatakan tercapai, terpenuhi apabila setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali
harus diperlakukan adil dan memperoleh kemakmuran kesejahteraan. Jangankan 9% penduduk yang miskin, harusnya 0% penduduk miskin itu baru tercapai keadilan sosial. Jadi idealnya seperti itu. Nah, maka nilai-nilai instrumentalnya dan nilai praksisnya dalam dimensi normatif itu perlu dijabarkan supaya nilai dasar keadilan yang berdimensi idealisme itu bisa dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga bisa dilaksanakan. Ya, jadi perwujudannya ya tentu saja meliputi persoalan-persoalan di bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dan perwujudan nilai dasar keadilan ke dalam nilai instrumental itu di bidang ekonomi tentu saja kita lihat Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Misalnya pasal 23. Nana silakan lihat yang terkait dengan APBN ya, dan perpajakan itu. Pajakan 22 malah. APBN di mana pemerintah mengajukan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR. Kalau DPR tidak setuju, maka pemerintah harus menggunakan APBN tahun yang lalu. Nah, kemarin tanggal 16, Presiden Republik Indonesia sudah menyampaikan nota keuangan di dalam sidang umum DPR. Setiap rutin tanggal 16 Agustus, tiap tahun pasti Presiden menyampaikan nota keuangan sebagai dasar untuk menyusun APBN RAPBN tahun 2022 ya. Sudah dirancang bulan Agustus untuk tahun 2022 seperti apa. Itu rutin yang namanya konvensi ya. Konvensi itu aturan dasar tapi tidak tertulis. Artinya nggak ada pasal yang mengatakan setiap tanggal 16 Agustus Presiden harus berpidato menyampaikan nota keuangan, tidak ada. Tapi meskipun tidak tertulis, kegiatan itu rutin dilakukan. Itu yang namanya konvensi ya. Hukum dasar juga. Jadi kita menganut hukum dasar yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar 45 dan konvensi yang tidak tertulis, contohnya tadi pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus, DPR, MPR membuat undang-undang bermusyawarah mufakat, itu konvensi. Di aturan nggak ada ya. Nah terus selain itu yang paling utama lagi selain pasal 23 lebih jelas sih pasal 27 dan 33. Pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi pasal 27 ayat 2 ini merupakan nilai instrumental dari nilai dasar keadilan sosial dan kemanusiaan ya. Ada layak bagi kemanusiaan tadi ya. Jadi mendapat pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Jangan dianggap setiap warga negara wajib mendapat pekerjaan, bukan, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, konsekuensinya maka setiap warga negara pendapatan dan penghidupannya pasti berbeda-beda. Nah, itu kata pakar setiap ya. Kalau kayak pasal 27 tadi, segala warga negara bersamaan kedudukannya. Artinya tiap warga negara tanpa kecuali kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, ini penggunaan bahasa ya, kata bersamaan, segala berarti tanpa kecuali semuanya sama. Tapi kalau di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya tiap warga negara pekerjaannya beda-beda. Tapi tidak dilarang maksudnya ya, beda-beda, penghasilannya beda-beda. Terus intinya dari nilai instrumental dari nilai dasar keadilan adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang ada 4 ayat sekarang ini ya, silakan dibuka. Yang pertama 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, ayat 2
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, silakan dilanjut sendiri ya. Intinya nilai instrumentalnya di dalam peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 mengenai sistem pemerintahan, sistem perekonomian Indonesia sebenarnya. Ya, balik ke IPS ini ya. Menurut pasal 33 sistem perekonomian Indonesia itu sistem perekonomian Pancasila ya, sistem demokrasinya Pancasila, sistem ekonominya Pancasila. Nama lain sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian kerakyatan. Ya, sistem ekonomi kerakyatan. Nama lainnya adalah sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi. Demokrasi itu kan dari, oleh, untuk ya. Jadi perekonomian dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pasal 33 disimpulkan kan itu demokrasi ekonomi. Siapa yang melakukan kegiatan perekonomian? Masyarakat, rakyat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian diatur oleh rakyat, dipergunakan juga oleh rakyat. Pasal 33 ayat 3 tadi, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sistem demokrasi ekonomi. Lalu nilai instrumental atau dimensi normatif lain selain Undang-Undang Dasar 45 adalah berbagai macam undang-undang di bidang ekonomi. Ya, di buku nggak ada ya, silakan cari di internet. Misalnya kamu cari silakan undang-undang tentang tenaga kerja, undang-undang tentang koperasi. Nah, di pelajaran IPS ada ya. Undang-undang tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada lagi undang-undang perbankan ya. Perkreditan juga ada. Undang-undang perdagangan. Undang-undang pajak penjualan. Undang-undang yang masih belum dipahami oleh rakyat Indonesia itu misalnya undang-undang tentang HAKI. HAKI itu hak atas kekayaan intelektual. Itu sebenarnya nilai instrumental dari sila kelima. Jadi setiap orang, setiap warga negara punya hak atas kekayaan intelektualnya, hak cipta. Ya, ini yang kalau didukung oleh karakter dari masyarakat yang suka menghargai karya orang lain, maka pemanfaatan dan pengaruh dari HAKI atau hak atas kekayaan intelektual ini menjadi sangat besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Ya, jadi kenapa di negara Amerika misalnya ada McDonald ayam goreng ya, ada Kentucky, ada donat, kok bisa mendunia? Hanya bakul donat aja udah kekayaannya miliarder ya. Kenapa bakul donat Indonesia yang mungkin rasanya lebih jos ya, lebih enak tapi tidak bisa mendunia? Itu diawali dari karakter bangsa Amerika yang lebih menghargai karya orang lain. Anak-anak ada pernah saya sampaikan apa yang membedakan masyarakat negara maju modern sejahtera dengan masyarakat berkembang dan miskin. Ada sebuah penelitian yang hasilnya sungguh sangat ironis ya, di mana hasil penelitiannya bahwa perbedaan negara maju modern sejahtera dengan negara miskin berkembang bukan karena kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bukan karena usia negara itu sudah lama, bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan karena warna kulitnya yang putih atau kuning. Tetapi yang membedakan adalah ada 9 karakter yang terbentuk sepanjang sejarah budaya bangsa tersebut. Di mana hasilnya
di negara-negara yang sudah maju, modern, sejahtera, lebih dari 90% warganya mengamalkan karakter integritas, karakter taat pada aturan, karakter menghargai karya orang lain, suka bekerja keras, gemar menabung, disiplin, antusias, ya, suka bekerja sama. Sebaliknya di negara yang masyarakatnya masih miskin, belum sejahtera, terbelakang, lebih dari 90% rakyat negara-negara tersebut belum mempraktekkan 9 karakter tadi. Ya, di karakter integritas, ketaatan pada peraturan, disiplin, menghargai karya, suka bekerja keras, gemar menabung, suka bekerja sama, antusias, itu 90% lebih tidak dilaksanakan. Karena itu anak-anak, supaya bangsa masyarakat Indonesia bisa maju, modern, sejahtera, kita tidak hanya mengandalkan pembelajaran yang meningkatkan IQ, tapi karakter perlu ditumbuh kembangkan. Ya, seandainya karakter bangsa Indonesia sudah jujur, disiplin, menghargai karya orang lain, insya Allah bisa dipastikan Indonesia lebih maju dari Amerika, karena kekayaan alamnya lebih banyak kita. Ya, itulah sebabnya kenapa di negara lain, negara Amerika, di Jepang misalnya maju, tidak ada korupsi. Walaupun ada, terdengar samar-samar karena jarang banget ya. Karena 90% masyarakat sana negara maju jujur perilakunya. Ya, korupsi itu hanya ada di negara yang terbelakang. Ya, di Indonesia masih tingkat korupsinya baru nilai 40 lah. Pernah nilai 21, sekarang sudah 40, lumayan. Negara maju paling tidak nilai 90. Artinya 90% rakyat jujur. Ya. Ya, sikap menghargai juga demikian. Apa hubungannya menghargai dengan kemakmuran? Dan lo ya di Amerika tadi, ayam goreng aja bisa mendunia karena sikap menghargai. Di Indonesia, bakul ayam, bakul kopi, nggak seperti Starbucks, Cafe di Amerika ya. Bakul kopi di Indonesia banyak, itu nggak bisa berkembang pesat karena hak atas kekayaan intelektual belum membudaya di negara kita, ya. Itu di bidang ekonomi. Jadi perwujudan nilai keadilan, ya, nilai keadilan kan ekonomi itu, dalam bidang ekonomi, bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila atau sistem demokrasi, sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Nah, perwujudannya bagaimana? Nah, nilai dasarnya keadilan tidak berubah, yang berubah adalah wujud kegiatan ekonomi, baik yang berupa instrumental tadi, yang berupa peraturan perundangan berubah-ubah ya, juga yang berupa nilai praksisnya di masyarakat, yaitu berbagai bentuk kegiatan ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing tetap dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya misalnya perbankan, bank pemerintah maupun bank swasta sangat banyak ya, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan yang sekarang ini yang di buku belum ada ya, ada Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, itu sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, berbagai bentuk kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi maupun konsumen, itu dibenarkan. Tapi nilai keadilan sosial tidak berubah. Nah, itu perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Dengan kata lain, perwujudan yang nilai keadilannya. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya.
Nah ini kalau nilai dasarnya jelas persatuan ya. Budaya itu persatuan, sosialnya ya sila kelima lah. Sila kelima. Jadi sila persatuan dan keadilan ini. Nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Pada dimensi idealis memang sangat ideal ya. Persatuan dan keadilan. Sekarang ini 80% aja belum tercapai. Nah, tapi perlu dijabarkan ke dalam norma-norma yang jelas. Jadi nilai instrumental, dimensi peraturan ya. Misalnya pasal 1 ayat 1 itu persatuan ya, nilai persatuan, walaupun nggak ada kaitannya dengan judulnya, tapi terkait juga tentang persatuan. Budaya kita sangat majemuk, maka perlu persatuan, maksudnya gitu. 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 mengenai pembagian daerah, bahwa daerah-daerah di Indonesia besar dan kecil itu bukan merupakan negara, maksudnya gitu, tapi merupakan satu kesatuan. Nah, makanya daerah di Indonesia namanya daerah otonom, bukan negara bagian. Ya, kemudian pasal 27 ayat 2. Tadi mengenai tentang perekonomian tadi ya, termasuk sosial budaya juga. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak kan bagian dari kebudayaan. Terus 31 tentang pendidikan. Ya, ada 2 ayat. Yang pertama, tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Ayat kedua, dimensi instrumentalnya, dimensi normatifnya adalah pemerintah mengembangkan sistem pendidikan nasional. Ya, ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Maka perwujudannya nanti di dalam peraturan perundangan. Selain pasal 31, juga 32 jelas tentang kebudayaan. Ya, pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ya. Apa itu kebudayaan nasional? Dijelaskan di situ. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Puncak-puncak itu apa? Puncak-puncak artinya yang sudah terbaik. Budaya-budaya daerah yang sudah puncak kualitasnya, yang sudah sesuai dengan nilai Pancasila, yang mengandung kebaikan, dihitung sebagai budaya nasional. Jadi kebudayaan nasional itu gabungan keseluruhan dari puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Terus ada lagi pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini sosial ya. Dipelihara oleh negara. Jadi negara punya kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Selain dalam peraturan perundangan, juga nilai instrumental dimensi normatifnya ada dalam berbagai macam undang-undang di bidang sosial budaya. Ya, anak-anak nanti bisa temukan sendiri. Misalnya undang-undang tentang kesejahteraan sosial, undang-undang tentang perlindungan sosial, BPJS misalnya ya, termasuk undang-undang tentang cagar budaya, undang-undang tentang situs purbakala, undang-undang tentang pendidikan nasional ya, nomor 20 tahun 2003, undang-undang tentang desa itu langsung mengatur sosial budaya itu langsung. Tentang desa, undang-undang tentang LSM misalnya, lembaga swadaya masyarakat. Ada lagi yang tahun 2017 ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan dan seterusnya. Itu perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya, wujud di dalam nilai instrumental dimensi normatifnya. Nah sekarang yang harus kalian jabarkan lagi dalam dimensi realitas yang berupa nilai-nilai praksisnya. Ya, coba kita simpulkan bahwa sistem sosial budaya dalam masyarakat Indonesia dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar kita lebih maju dan modern. Maka kita perlu modernisasi proses menuju masyarakat
primitif, masyarakat yang tradisional menuju masyarakat modern, maksudnya modernisasi, bukan westernisasi ya, bukan meniru budaya kebarat-baratan, bukan. Modernisasi tidak sama dengan westernisasi. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, boleh menampung nilai-nilai kebaikan positif dari bangsa lain asal demi kemajuan bangsa dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan jadi nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, kegotong royongan, musyawarah, itu terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial yang berasal dari luar seperti semangat kerja keras, antusias, kedisiplinan, sikap ilmiah, itu bisa diterima dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir, sekarang bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan? Tentu saja ini nilai dasarnya adalah nilai dasar persatuan. Ya, sila ketiga, dimensinya idealisme. Karena itu perlu dijabarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dalam realita kehidupan sehari-hari. Jadi penjabarannya nanti perwujudannya perlu diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis dalam dimensi normatif dan dimensi realitas. Misalnya pada nilai instrumentalnya di Undang-Undang Dasar 45, dimensi normatifnya adalah pasal 27 ayat 3 ya. Termasuk yang tadi pasal 1 ayat 1 masuk ya. Negara Indonesia negara 1 ayat 3, negara Indonesia dan negara hukum ya. 27 ayat 3, segala tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ada undang-undang bela negara. Ya. Kemudian pasal 30. Ya, tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Negara menyelenggarakan pertahanan dan keamanan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu kita juga perlu norma yang lain ya, dimensi instrumental yang lain, dimensi normatif yang lain, yaitu berbagai undang-undang di bidang pertahanan keamanan, misalnya Undang-Undang Pertahanan Negara, ada Undang-Undang Kementerian Pertahanan, ada Undang-Undang tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, ada Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ada juga undang-undang tentang bela negara, ada undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang Polri dan sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya, perwujudan nilai Pancasila dalam hal ini nilai persatuan ya dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 menegaskan perlunya partisipasi warga negara seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembela negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan adanya kegiatan misalnya ronda malam ya, atau siskamling itu ya, sistem keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara bergantian, ada jadwal rondanya ya, jadwal siskamling. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti ada pecalang di Bali ya. Calang ini dibentuk oleh dan dari masyarakat
sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Dan pada saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja ya, terorganisir secara modern, seperti ada pertahanan sipil, Satpam ya, Satuan Pengamanan, ada Satgas itu dan sebagainya. Itu sudah bukan adat tapi sudah diorganisir secara modern. Demikian anak-anak, tadi pembelajaran perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, yang maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila ini dasar itu perlu diwujudkan di dalam dimensi normatif maupun dimensi realitas, sehingga kita perlu menjabarkan dalam nilai instrumentalnya berupa peraturan perundangannya dan perilakunya dalam nilai praksisnya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami, karena ini sebagai salah satu bahan belajar setelah kalian membaca adalah menyimak video, sehingga harapannya setelah ini kalian mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.